Amar ma'ruf nahi munkar yang kewajiban adalah orang yang mampu. Termasuk tidak mampu itu tidak harus khisi. Namun tidak mampu, dihukumi tidak mampu ketika amar ma'ruf nahi munkar akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Makruh itu perkara yang tidak diinginkan terjadi. Jangan makruh itu perkara yang kalau dilakukan tidak dosa, kalau ditinggalkan dapat pahala, bukan itu makruh. Ini penting. Demikian pula dalam yakhaf makruhan, termasuk dikatakan azun tidak khawatir akan terjadinya hal negatif, tapi walakin ulima anak ingkarohu la yanfa'u, ingkarnya gak ada gunanya, apalagi nanti akan membuat mungkar lagi. Dua prinsip. Paham ya? Ini penting. Arti tidak mampu bukan termasuk tidak mampu secara fisik, gak punya modal, karena memang kadang ya butuh modal, gak ada modal mancing. Nah, butuh fulus, gak ada fulus yo mampus. Nah ini kadang-kadang kan butuh biaya, karena biaya ya biayaan. Cuman tidak hanya itu saja, ada biaya, ada kemampuan hebat, tapi kalau dia melaksanakan akan terjadi hal yang tidak diinginkan terjadi. Ya termasuk kayak di Papua kan ini, kalau dipaksakan nanti chaos ini termasuk dikatakan tidak mampu. Walaupun itu sudah pemerintah, itu sudah punya tentara, punya polisi, tapi terus musuh rakyat dewi itu tadi namanya apa itu tadi itu dikatakan tidak mampu. Jadi kalau dia melaksanakan akan terjadi sesuatu. Khawatir bukan terjadi, khawatir terjadinya makruh yang didapatkan. Ini fi wadzalika fi maknal ajiz. Kedua, mampu melaksanakan, tidak akan ada dampak, tapi gak enak gunane. Yang kau amar ma'ruf nahi munkar ku kiai gede. Sedangkan kamu hanya santri. Asongan apa santri desa. Wis jelas kali kowe ngomong ora malah di alah kowe ngaji apa le. Ini gak bisa kamu langsung datang pada kiai. Wah, dia kewajiban kudu dilok. Makanya kalau amar ma'ruf nahi munkar, lihatlah siapa kamu. Siapa orang yang kau jaga. Ini di pondok ada orkesan, siapa datang itu wajib amar ma'ruf nahi munkar kan. Alah kowe malah di tidak usah ikut-ikut dulu. Paham lagi? Ini pokok ini pokok ini. Pokok ini jangan langsung go pentung plek-plek, jangan. Apalagi membawa nama organisasi, wah itu nanti akan menjadi hal yang tidak diinginkan terjadi, nama NU. Makanya di sini Banser nyegah orang akan mubalik akan ngaji. Ini bahaya itu juga. Perlu dipertimbangkan nama yang nanti Banser tukang nyegah pengajian dan ini terus. Nah, termasuk membakar bendera saja teruskan anti tauhid dan seterusnya itu. Ini nama-nama yang tidak diinginkan terjadi, termasuk hal yang makruh. Bukan makruh tadi ya, makruh tidak diinginkan terjadi. Tapi apa makruh itu nanti akan saya sebutkan. Wa yaksulu min tibarin maknayni arba'atu ahwal. Nah ini dari sini berarti kondisi orang yang akan amar ma'ruf nahi munkar wajib dan tidaknya ada 4 hal. Pertama, akaduha ayyastami al maknayni bi ayalam anna la yanfa'u kalamu wa yudrabu inta kalama. Dua-duanya terjadi, gak manfaat lek ngomong, gak enak gunane, karena kita tahu siapa dia. Kedua, malah justru akan dipukul kalau ngomong. Semacam ini tidak wajib hisbah, bal rubbama tahrumu, bahkan kadang haram di dalam sebagian kasus. Jelas tidak manfaat, malah justru akan terjadi dipukul, terjadi gelut. Ngomong petuk-petuk haram, kadang haram, kadang bahkan masih perlu dilihat akibatnya. Ini, naam
Ya jamu ala yakdur mawadiyal mungkar. Kalau justru tidak wajib amar ma'ruf nahi mungkar berarti haram. Jangan terus kacir. Gak wajib amar ma'ruf nahi mungkar aku tak melok delok, ya ora oleh. Ada artis yang populer macam-macam dan kamu tidak mungkin akan bisa karena tidak manfaat. Kalau tidak ada manfaatnya kalau kamu cegah, bahkan kamu akan dihajar oleh mereka. Nah, terus jika wajib bahkan haram kamu laksanakan, tapi harus menjauhi. Terus wah ngono aku tak delok pisan. Ya gak boleh gitu ya. Ya riwanto gak masalah. Atau rumahmu di situ. Wah, ya omahku kok. Tapi ya buntu nanti absar ini. Nah, ini. Walayak wujud dari hajatin muhimatin, dan kita tidak perlu keluar senang memahai kecuali kalau kebutuhan rumah sakit atau apa awajibin. Walayak semua katutilkan baldah, tidak harus kita meninggalkan tempat itu ya senang omahai. Illa kana yurhiku ilal fasad aw yaj'alu ala musa'adati salatin. Kecuali kalau memang fitur wal munkar fal zamu al hijrah, kecuali kalau kita akan melarikan itu akan tidak lari akan timbul fasad, atau kita lari akan membantu pada pemerintah di dalam kezaliman dan mungkar. Lek ngono kita tinggal noe kita hijrah seperti Imam Syafi'i diperintahkan jadi qadhi malah hijrah ke Mesir, seperti Imam Nawawi karena tidak mampu akhirnya hijrah, yang kemudian dipenjara nih kok dan lain sebagainya. Ini 3 pertama. Kedua, ayat tafsir maknanya ini jami'an. Kita tahu mungkar dengan tanganku akan hilang dan tidak akan ada efek samping. Perkuan buahku kabeh. Misalnya, yang ini kifala yakfa, wajib wale ingkar, wali al-qudrat mutlak, berarti kekuasaan mutlak ini, kemampuan mutlak. Dia akan hilang dan tidak ada hal negatif. Mereka sing nglakoni anak buah dhewe utawa anak dhewe kan bisa semacam itu. Yang ini wajib. Ketiga, ayat lama Allah la yufidu ingkaru. Ingkarnya tidak ada faedahnya. Tapi lakinnahu la yakhafu makruhan. Cuma tidak akan khawatir terjadi apa-apa. Mergo dhek dogeng. Dogeng niku jaduk, lek sing dia melaksanakan kaene sing akan berani waktu pola-pola dengan dia. Mergo kadung kondang kejadukan itu kondang kebalik jawaran, cuma gak akan pernah berhenti, paling-paling ngalih. Kalau seperti ini para tajib wal hisbah ya dan faedah dia gak wajib juga, cuma mustahabu disunatkan agar menampakkan syiar Islam. Seperti sekarang kalau selama kita melarang kemungkaran dengan kowar-kowar tidak akan pernah hilang, tapi kan tidak ada negatif. Tapi kalau sampai tunjuk hidung, ini jangan. Nah, mungkar dengan tunjuk hidung, mereka ini loh, itu bahaya itu nanti. Jangan sampai khibah rasani. Yang keempat, aksu hadi sebaliknya, ini ku ayat lama anda yusabu bimakruhin malakin yabdul mungkar bifilihi. Mungkar akan hilang, tapi jelas dia akan mendapatkan dampak negatif. Nah ini bagaimana? Seperti halnya karena yakdiru ala ayarmiya sujajatal fasik bihajarin. Dia mampu melempar batu dari jauhan. Nah, papan tembeng itu akan hilang semuanya, terus terbakar misalnya. Mampu akan hilang, berhenti, tapi Paya ta'atul alaihi dan mungkar. Walakin ya'lamu annahu yarji'u ilaihi fa yadrabu rasahu, tapi mereka akan mencari kepadanya dan akan dipukul kepalanya. Pada laisa biwajibin wa laisa biharamin wa musakhah. Kalau untuk pribadi ini dia tidak wajib tapi tidak haram, boleh bahkan sunat, tapi dengan catatan hanya kepada pribadinya. Tapi kalau kepada orang lain misalnya keluarganya haram. Jadi Fayatul alaihi al-khabar ala ziyarat nabi fi kalimatun hakun inda imamin syair.
Wa inna ma yusahabbu lil inkar idza qadaru ala ibdal munkar au dhuhara li fi'li fili faidatan wa dzalika bi syartin ayat tasyira al makruh alaih. Niki penting. Kewajiban kita disunatkan andai kata bisa menghilangkan kemungkaran ketika ada dampak negatif. Kalau memang dampaknya itu ayat tasyira al makruh alaih, hanya kepada dirinya sendiri, pribadi. Fa'in alima yudrabu minhu ghairuhu min ashabi, kalau khawatir anaknya, keluarganya, organisasinya, kawan-kawannya, kerabatnya, fala tajuzu lahu al-hisbah. Haram seperti ini. Batah rumun. Paham ya? Jadi kalau dia itu mampu menghilangkan, tapi ada dampak negatif. Kalau negatifnya itu kepada pribadinya sendiri, tidak wajib, tapi sunat. Dengan catatan hanya kepada pribadinya. Tapi kalau negatifnya itu kepada keluarganya, kepada kawannya, kepada istrinya, pokoknya kepada orang lain, haram. Walaupun cuma harta sedikit, haram. Yo dia gak apa-apa, tapi dampaknya misalnya. Nah, itu kalau dihilangkan bisa hilang, tapi dampaknya ini akan dimalingi wong terus misalnya. Nah, kan biasa terjadi semacam itu. Mereka, kampungmu akan dirusak oleh mereka. Haram dilaksanakan. Ayo. Ini penting, paham ini, paham ya? Ini penting. Ini yang menjadi kunci-kunci semacam ini. Kunci ini. Yang sekarang tidak pernah memperhatikan orang lain bagaimanapun, gerutak-gerutuk, bahaya. Apalagi dia setelahnya itu lari, kemudian yang disangka teman-teman haram itu juga. Nah, ini bahaya. Fatakrumu li annahu arzun anta fil munkar illa ayyubdiya bi ayyubdiya dzalika ila munkarin akhar. Karena itu hilang kemungkaran tapi akan mendapatkan kemungkaran lain, apa? Yaitu bahayanya saudara-saudaranya tadi. Walaisa dzalika minal qudrati syai'in, itu enggak bisa dikatakan mampu. Ini sing pertama ini. Walau alim makna la mutasabbala batal dzalika munkar walakin kana dzalika sababan limungkarin akhir ya tahu ghairu mutasab alaih fala yaqilu inkar. Bahkan kalau dia mampu menghilangkan tapi nanti akan tumbuh kemungkaran lain. Tercekam daerahnya. Bisa apa saja kemungkaran apa saja. Hartanya akan terancam. Hartanya orang lain, hartanya saudaranya akan terancam. Biasanya kan orang-orang itu sudah diadukan dendam. Nah, yang semacam ini haram amal ma'ruf nahi munkar. Makanya perlu dipertimbangkan dengan matang, jangan terus pokok saya mampu. Dampaknya bagaimana nanti? Suara masyarakat bagaimana nanti? Suara mereka bagaimana nanti? Lalu saudara kita bagaimana nanti? Jadi kamu hidup sendiri, tidak ada hubungan dengan orang lain ya. Nah, berarti sekolah ini wong Dayak teko kan gak dampak dari saudara-saudaranya kan kamu punya saudara. Nah, wes sekarang kita berbicara, ini wes paham nih, kunci kita kunci. Selama tidak ada hal negatif kepada dirinya dan kepada orang lain. Kalau negatif kepada dirinya ini tidak mewajibkan, tapi masih diperbolehkan, bahkan sunat. Tapi kalau dampak negatif kepada orang lain, walaupun sedikit, haram hukumnya. Karena akan menghilangkan kemungkaran, terjadi kemungkaran yang lain. Lalu negatif apa? Negatif apa yang dimaksudkan? Makruh itu apa? Kalau kehilangan duit 100.000 atau 10.000 itu apa dikatakan negatif? Nah, jadi delok cah santri yo. Negatif nek mulu ramangan sakulan iki. Kalau didelok orangnya kan ya. Fa ingkila. Fal makruh al mutawaqqi mahaddu. Negatif yang tidak diinginkan terjadi itu apa batasnya? Fa innal insan qad yakrau kalimatan. Kadang orang itu tidak suka kalau diomelin. Pakot yakrau dorbatan. Nek dipukul mau. Tapi kadang yakrau dorbatan. Kalau dipukul dia sengit. Nek diomelin saja biarin aja. Nureken itu yos. Nuanggem. Pakot yakrau tulalisanil mutasam alaih fi haqqi bil ghibah. Dan kadang tidak suka kalau dia dicemarkan nama.
namanya. Ini bagi orang yang ingin nama. Wa ma min saksin yu'mar bil ma'ruf illa yutawaqqa'u minhu naw'un minal adab. Setiap amar ma'ruf nahi munkar pasti akan terjadi negatif. Pasti. Allah rizkitul wujubi. Qulna hadza aidan fi nadharun ghamidun. Ini perlu diteliti maneh. Fanaqul al makruh nakidul matlub. Perkara yang tidak diinginkan terjadi itu sebaliknya yang diinginkan terjadi. Wa matlubul khalqi, tujuan makhluk ada 4. Yaitu pertama yaitu tentang nyawa, kedua ilmu, ketiga badan. Ya, badan jadi itu fasihah wasalamah. Keempat harta itu termasuk sarfah. Terus wa amma bi qulubin nas. Nah, ketiga keempat qulubin nas wa qiyamul jah, pangkat. Berarti kalau di situ kesimpulannya negatif tersebut ada 4: ilmu, sihah, sarwah, jah. Dia jadi DPR kalau dia teriak-teriak akan dipecat karena pedhaji. Ya, daripada teriak-teriak dia majalah. Ini saya pernah didayoi orang yang pegawai pensiunan. Itu orang yang biasa ngurusi dana pensiunan dan yang mencairkan dana pembangunan barang itu. Dan setiap kali mencairkan dia mendapatkan fee yang tidak sedikit. Dia yakin itu jelas korupsi, Pak, jelas itu. Karena tidak seberapa dengan nilainya yang dia terima. Proyek-proyek yang dia terima jelas gak sebanding. Jelas itu fee. Tapi kalau saya tolak, ini jelas saya nanti akan dipecat atau dipindah kemana. Karena teman-teman itu ya yang senang-senang itu mesti kalau saya nggak terima, mereka konco-konco ini loh yang biasa terima jelas marah, dan itu nanti jelas saya dampaknya negatif. Sedangkan saya masih punya anak sekian, Pak, yang perlu disekolahkan, perlu dia waduh. Iku ngomong itu tidak bisa sama tawakal doang, enggak mau itu tadi ini. Ya lah emang bodoh, tawakal aja gitu. Saya punya anak sekian, Pak. Terus kalau saya terima, loh, dikembalikan negara, tidak bisa Pak dikembalikan negara. Ya mati diambil orang. Karena uang negara itu masuk dan keluarnya sudah jelas. Kalau ada langsung kelebihan diambil orang. Nah itu bagaimana Pak? Wis, ini paling ringan Pak, hukum paling ringan. Misalnya sing ringan mana? Ya diambil digunakan untuk masalihul muslimin, berikan pada fuqara masakin, dan digunakan untuk sekolah dan sebagainya. Itu paling ringan. Dalam masalah mazhalim yang tidak bisa dikembalikan kepada pemiliknya. Ini dulu terjadi semacam itu tuh bagaimana? Dia nggak bisa nahi mungkar. Kalau nahi mungkar dipecat. Seperti sekarang saja proyek semuanya DPR mesti oleh 30% minimal. Wes itu sampai tekok loh, ini bukan rahasia umum tapi rahasia. Rahasia tapi umum. Kalau nggak mau, ya nanti bagaimana itu? Kalau mau, kalau nanti ada yang berani akhirnya satu DPR kena semuanya seperti di Malang itu. 45 DPR semua kena semuanya, akhirnya nggak punya DPR. Ini gitu. Nah, ini bagaimana? Itu 4 ilmu, sihah, waras, selamat dulu, sarwah, jah. Mana jah itu adalah ada di tempat manusia. Di hati manusia itu namanya jah. Kamu ada di hatinya dia. Arti orang-orang itu namanya kamu punya pangkat. Jadi kau diterima di hatinya orang, ada tempat di hatinya orang lain, punya tempat di hatinya orang lain, sehingga masih direken. Itu namanya jah. Berarti orang namanya masih seger. Ini kalau nanti dicemarkan, mereka akan tidak percaya dengan kamu. Jadi hilang jahmu. Karena mereka tidak segan-segan menyebarkan hoax yang semacam itu, yang sehingga orang tidak simpati kepada kamu. Ini kehilangan jah. Nah kemudian wa ma'na jamil qulubin nas kama ana masar wa amil kudarohin.
Ya anakul bunas wasilatun al-arad dan seterusnya. Kalau maknanya apa itu namanya ilmu sehat sudah jelas, khawatir dipukul, khawatir untuk ya apa tadi di kepalanya dibocorkan dan seterusnya itu. Tapi wayakrobi hadil arba amro ini yang dikhawatirkan dari dua hal itu dalam hal ini dua hal. Siji khawatir kehilangan, kedua khawatir tidak mendapatkan. Kalau khawatir tidak mendapatkan, ini tidak boleh menghalalkan barang haram. Tidak boleh menghalalkan barang haram kalau khawatir tidak mendapatkan. Nah, tapi masih perlu diamankan itu katri mau PKB ini. Dan ini kita gak boleh roswa, Pak, gak jadi, Pak. Ini kan khawatir gak mendapatkan. Tapi kalau gak jadi nanti akan diambil orang semua lain, Pak. Ini aduh. Ini juga kerepotan ini. Saya yang sini ngajak duluan. DPR ngamuk itu. Gimana Pak? Dan kalau nggak boleh, saya mengambil keputusan. Kalau nggak boleh Pak, terus terang. Ini KPK dapat suara. Loh kenapa? Orang-orang semuanya masyarakat harus kadung seperti itu. Kalau tidak dibayar nggak milih. Karena bukan membela yang benar, tapi membela yang bayar. Terus padahal ini kalau khawatir tidak mendapatkan nggak boleh melanggar perkara haram, tidak boleh mengharamkan barang halal, tapi boleh menggugurkan kewajiban, bisa menggugurkan kewajiban. Seperti orang khawatir sakit boleh nggak puasa dalam bepergian kan khawatir sakit boleh nggak puasa, tapi nggak boleh apa itu namanya meninggalkan barang atau mengangkat barang haram. Tapi kalau khawatir kehilangan itu boleh. Kalau sudah terjadi, boleh melanggar haram. Makanya pamangkana minkum maridun aw fi adam mirasi fa fidyatun min syamin aw sadaqatin aw nusuk. Ketika dia sakit kepala, gatel, gak bisa, gak mampu, akhirnya disuruh nyukur, tapi bayar fidyah. Boleh meninggalkan, melakukan haram yang asalnya nyukur itu haram. Ini secara global saja, tapi secara detail yang nanti perlu diistihati mana. Jadi kemana? Kalau nanti tidak punya DPR, lalu siapa yang menyampaikan aspirasi dan seterusnya, berarti nanti akan ditimbang mana. Ini sebetulnya makanya saya katakan tadi hukum ini masih perlu melihat situasi kondisi wal domisili. Kalau kira ini Imam Ghazali mengatakan yakrobi hadil arba amrani hadza zawalum ma hasil, hilangnya yang sudah hasil. Maujudin wal akor imtina ma huwa muntadhar, khawatir tidak mendapatkan sesuatu yang belum didapatkan mabud. Ini intifa'u ma yataqujudu fala darara ila fiwati hasilin, tidak bisa dikatakan doror kecuali kehilangan. Kalau tak bikin muntadharin atau terhalang untuk mendapatkan. Fa'inal muntazar ibaratun anil mungkin dulu, karena barang yang diharapkan hasil itu adalah seperti halnya yang sudah hasil. Wal mungkin dulu karena hasilun, barang yang mungkin hasil itu akan hasil. Mulane masih didelok nanti hasilnya bagaimana, positifnya bagaimana, terus tingkatannya bagaimana, itu baru. Nah, itu perlu diambil. Wa innamat doror al hakiki, doror yang hakiki hanya satu, fawatu hasilin, fawa makruhun wa mutabarun fi jawazi sukut, yaitu khawatir kehilangan nyawa, khawatir kehilangan ilmu, khawatir kehilangan sarwa, khawatir kehilangan jah. Dalam hal ini memperbolehkan untuk diam dari kemungkaran. Mulanya DPR diam, semuanya ada korupsi diam. Kenapa? Yang melakukan kawannya sendiri. Kalau dia berbicara pecat, lu ini lu marah. Loh ini ini permasalahan ini. Aduh. Wa amma kisbusani bahwa apa waktu hasilin bahwa makruh mutabar dari wa inna ma waktu hasilin dari sasna min hadza syai'il mata wilayah hajat. Tapi kalau untuk mendapatkan masih lihat, kalau sangat itu dibutuhkan hajat, kalau tidak dapat itu akan bahaya, akan sulit, boleh nanti. Berarti fa inna fata ghairi makhuf ila
ilmu kalau kehilangan itu semuanya boleh, memperbolehkan untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar kecuali kehilangan ilmu. Gak bisa, karena kehilangan ilmu itu tidak akan terjadi kecuali taksir. Lalu maksiat, waduh, bukan kok. Tingkatnya maksiat itu ada 3. Yang pertama, antakuna mutasarrifatan parukubah ala matasarraf minhu hadun, yaitu masalah maksiat senene hati non taksiri. Ini khusus pemerintah. Tidak boleh siapapun mendirikan taksir. Tapi bagaimana? Waduh ini. Nah, jadi wakil pemerintah itu sudah pernah. Tapi sekarang tidak boleh. Ya nanti kalau mendidik dengan pendidikan yang ilmiah, kalau mau Quran menuai. Nanti kalau dilakukan digundul dan sebagainya itu bahayanya itu nanti akan laporkan. Yang kedua, antakun maksiat rohina wasokibah mubasarah, ketika dia sedang melaksanakan kalau harir wa imsaku. Fa ibdalu hadhihi maksiat wajibun. Ini wajib. Yang ketiga, mungkar itu belum terjadi, namun masih akan bisa terjadi, masih meragukan terjadi. Ini tidak boleh tajasus, tidak boleh kita teliti. Makanya Sayyidina Umar pernah Sayyidina Umar pernah disangkal oleh seseorang. Jadi tidak boleh kita melakukan hal semacam itu. Yang kedua, khisbah hikmah wa khisbah, yaitu mungkar sing maujud fil hal. Dhahirun bil muhtasib, kamu jelas-jelas tahu tanpa neliti bahwa itu mungkar, tanpa istihad. Kalau dengan istihad tidak boleh juga. Berarti harus muttafaqun alaih, mujma'un alaih. Mujma'un alaih di Indonesia, mujma'un alaih bainal adyan, bukan bainal muslimin. Nah, bainal adyan, karena di sini urusannya semuanya agama. Makanya tidak boleh kita ingkar dengan orang yang tadayun bisyurbil khamri. Tidak boleh ingkar dengan orang yang masuk ke gereja, walaupun kalau Islam maksiat, tapi menurut mereka tidak boleh. Ini jangan itu maksiat. Makanya Joko gereja maksiat itu konsep Islam, tapi ditelok apa motifnya? Joko gereja itu bukan Joko gereja, tapi jaga keamanan. Sebab apa? Karena kalau tidak itu akan dibom oleh mereka, yang sehingga mengkhawatirkan terjadi chaos di Indonesia. Atau kalau kita tidak baik pada mereka, kawan-kawan kita yang ada di daerah minoritas akan terkucilkan. Nah, dalam rangka hal ini untuk menyelamatkan kawan-kawan kita, itu wajib itu nanti. Nah, ini kucing macam ini kucing anu ini. Kadang-kadang kita nggak paham yang semacam itu, nggak ngerti politik. Disinilah ketika dalam tanggal pada waktu bulan Maulid, Mbak Idris wafat kurang 2 tahun, saya ditimbang. Di antaranya ditanya masalah urusannya Pak Said Akil, saya dibilang sih Said Akil meni macam-macam, saya rasa kok tanggapi, karena saya dulu tuh vokal sering tanggapi beliau lalu. Terus saya bilang, tidak boleh, jangan sebenarnya dewi lagi. Mungkin beliau lapor lagi bayai, terus menjelaskan tentang permasalahannya seperti dia akan sebenarnya berbicara dengan si A barang itu. Kenapa? Anak-anak Indonesia yang ada di daerah di sana itu lebih dari 5.000. Iran, di mana di sana dengan orang Wahabi jelas musuh. Kalau nanti sampai anti Syiah di sini kok sampai ngusik Syiah, 5.000-nya kan habis dengan mereka. Ini menyelamatkan mereka dengan mengkosar dengan langsung Syiah sini. Sebenarnya karena khawatir mahasiswa kita yang ada di sana. Ini dulu urusannya sampai panjang dulu. Ya kalau memang yang mengatakan orang biasa kan jadi masalah. Tapi kalau sudah PBNU, perhatian dunia itu nanti yang singkat dianggap anti. Si mahasiswa kita hancur, mereka tidak segan-segan nyembelih orang tuh. Ini loh, yang semacam ini urusan politik yang sangat besar sekali. Terus seperti Gus Dur melegalkan adanya Konghucu. Loh itu politik besar itu. Kenapa? Karena tidak ada Konghucu, mereka tidak masuk Islam, malah justru membesarkan Kristen. Sehingga Kristen besar, itu masyarakat dan seterusnya. Tapi setelahnya dipisah, dananya mereka langsung terkuras.
akan menjadi berkeping-keping. Ini kok maksiat yang politik yang tingkat tinggi itu harusnya. Seakan-akan kalau seperti kita, wah itu nolong maksiat, enggak, malah justru mecah belah mereka. Yang akhirnya dia pisah dengan orang Kristen. Nah, bikin agama sendiri, kegiatannya sendiri. Dana yang mestinya diberikan kepada orang Kristen sempat. Ini diantara ini kita masih banyak kurang ini. Loh, semacam ini loh. Kalau yang dilakukan oleh mereka sama tidak usah kritik dulu. Kalau nggak ngerti ya, injak pasti berbina bain patabayanmu antus ibu koman bicara tempatnya bicara mafal ngatibin. Makanya saya ditegur dengan dia tidak usah rasa komentari saya semacam itu. Waduh ini enak. Kemudian yang kedua, mungkarnya itu maujud fil hal. Berarti tidak boleh meneliti yang akan terjadi. Ketiga adalah ayakuna mungkar zahir. Maka setiap orang yang melakukan kemungkaran tapi dengan cara sembunyi, bahasa Inggrisnya depis, tidak boleh kita ganggu, karena dia sudah bersembunyi atau depis tadi. Nah, karena itu pernah terjadi di dalam Madzhab Subhati, Sayyidina Umar itu melempar pagar masuk ke rumah. Tasala qadara rajulin, sehingga melihat setiap melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian Sayyidina Umar ingkar. Akhirnya dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, ana qad asaitu lillah min wajhil wahid." Saya maksiat pada Allah hanya satu, kamu maksiat tiga kali. Apa ya? Apa itu? Satu, wala tajassasu, kamu tajassus. Nomor loro, waktu buyutamin abu abiyah, kamu keluar masuk rumahnya orang dari luar, dari belakang. Aku tasawwur nasati. Nomor 3, latan kuru buyutan ghairu buyuti hatta tastanisu tusallimu ila ahliya. Kamu enggak elok salam langsung masuk ke sini. Dosamu 3 Umar. Wah. Akhirnya Umar keluar. Itu presiden itu. Loh, ahli Sayyidina Umar sangat menerima dengan hujah yang semacam itu. Walaupun presiden enggak sewenang-wenang, di debat pulang dia. Semacam itu. Ini diantaranya. Waduh, Arabic nafsul ikhtisak masih bagaimana caranya itu sudah masih banyak. Walhasil kita sampaikan pula di dalam amar ma'ruf nahi munkar itu nanti kamu akan terjebak di dalam kemungkaran yang lain. Setidaknya setiap amar nahi munkar ada kemungkaran 4. Karenanya harus betul-betul diteliti. 1, kamu merasa benar. Itu sudah kemungkaran yang luar biasa. Kedua, kamu menyalahkan orang, itu juga kemungkaran akan terjadi iza kepada dia. Tajil, membodohkan orang. Ketiga, keempat, kadang-kadang terjadi ketika sombong, ngeremeh wong itu sombong. Ketika iza,